Welcome back to my channel. Bapak Ibu, bagi yang menemukan channel kami, mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan berita-berita terupdate sekitar dunia pendidikan. Baiklah Bapak Ibu, kali ini sesuai dengan judul, saya akan membahas tentang cara mengerjakan LK 2.2 menentukan solusi PPG dalam jabatan tahun 2022. Sebelum kita memasuki bagaimana cara melakukan pengisian LK 2.2-nya, sebaiknya kita baca dulu alur pelaksanaan pembelajaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Pada tahap ini, atau pada proses ini, kita berada di langkah kelima dari 9 langkah, yaitu di penentuan solusi. Jadi di pembelajaran kali ini, kita berada di langkah 5 pada penentuan solusi. Selanjutnya, aktivitas desain pembelajaran inovatif LK 2.2 menentukan solusi ini di hari ke-16, 17, dan 18, jadi 3 hari. Nah, 3 hari itu 21 jam pelajaran dibagi 3 hari, berarti satu harinya 7 jam pelajarannya. Nah, kita pada saat ini berada pada menentukan solusi. Selanjutnya, aktivitas pengembangan perangkat pembelajaran pada penentuan solusi. Ini kegiatan pembelajarannya di hari ke-16, ini 7 DP. Aktivitas mahasiswa yang pertama, mengidentifikasi berbagai jenis solusi yang memungkinkan untuk alternatif solusi. Jadi kita identifikasi seluruh jenis solusi, alternatif solusi yang pada LK 2.1 kemarin sudah kita eksplorasi. Kemudian yang kedua, menentukan solusi yang paling relevan dari alternatif solusi yang telah dieksplorasi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi LK penentuan solusi. Nah, dari sekian alternatif solusi yang telah kita pilih, maka kita akan menentukan satu solusi atau satu solusi yang paling relevan dari sekian banyak alternatif solusi yang kemudian akan kita persiapkan untuk LK penentuan solusi. Di hari ke-16 juga kita melakukan kajian literatur untuk penentuan solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan presentasi penentuan solusi. Artinya pada hari ke-16 untuk memperkuat solusi yang paling relevan yang kita pilih, maka kita juga harus melakukan kajian literatur. Artinya kajian literatur tersebut boleh kita ambil dari kajian literatur pada LK 2.1 atau kita tambahkan literatur lain untuk memperkuat alasan kita mengambil solusi yang paling relevan tersebut. Ini tergantung dari dosen dan guru pamong masing-masing. Kemudian masih di hari ke-16 juga melakukan wawancara terkait penentuan solusi. Jadi selain melakukan kajian literatur, pada hari ke-16 juga kita melakukan wawancara dengan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, rekan sejawat di sekolah, ataupun pakar yang ditentukan secara mandiri untuk bahan menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi penentuan solusi. Jadi di hari ini cukup padat kegiatannya. Selain menentukan solusi, kemudian kita melakukan kajian literatur dan juga melakukan wawancara. Selanjutnya, aktivitas pengembangan perangkat pembelajaran, yaitu penentuan solusi. Nah, di hari ke-17 dan 18, ini aktivitas mahasiswa itu melakukan diskusi penentuan solusi dari alternatif solusi yang telah ditentukan. Yang keenam, melakukan presentasi hasil penentuan solusi berdasarkan indikator penentuan solusi. Berarti di hari ke-17 besok itu adalah kita melakukan diskusi dan melakukan presentasi hasil penentuan solusi berdasarkan indikator penentuan solusi yang telah kita pilih.
Ini adalah contoh LK 2.2 menentukan solusi yang nanti akan kita bahas satu persatu dari setiap kolom pada LK 2.2 menentukan solusi. Selanjutnya, saya tampilkan rubrik penilaian dalam penentuan solusi pada LK 2.2. Di sini terdapat 4 penilaian. Ini ada di kalau tidak mengerjakan 0, kemudian pada poin 1 bisa dibaca 2, 3, dan yang terpenting ini adalah di kolom keempat ini mengerjakan semua kolom pada eksplorasi alternatif solusi. Solusi yang relevan, analisis penentuan solusi, dan analisis alternatif solusi dengan bahasa yang baik dan benar. Artinya, dari keempat kolom yang tersedia, itu kita dituntut untuk mengisi atau mengerjakan ya. Namun, itu juga nanti kita bahas di contoh LK-nya pada LK 2.2 penentuan solusi. Baiklah Bapak Ibu peserta PPG tahun 2022. Berikut cara mengisi lembar LK 2.2 menentukan solusi. Ini contoh LK-nya. Dan ini adalah LK 2.1. Cara kita mengisi pada kolom eksplorasi alternatif solusi, yaitu eksplorasi alternatif solusi pada LK 2.2 diambil dari eksplorasi alternatif solusi di LK 2.1. Artinya ini kita ambil dari LK 2.1. Bisa kita kopas, kemudian kita gabungkan, atau kita ambil poin terpenting dari eksplorasi alternatif solusinya. Dalam artian tidak harus kita kopas seluruhnya, namun jika ada kata yang sama atau alternatif solusi yang sama yang di dalam kajian literatur ataupun wawancara, itu kita ambil salah satunya saja. Untuk selanjutnya, dalam pengerjaan solusi yang relevan. Nah, ini kita ambil dari sekian banyak alternatif solusi yang telah kita explore. Artinya, kita ambil salah satu solusi yang paling relevan yang kita anggap itu nanti dapat menyelesaikan masalah atau menjadi salah satu solusi langkah kita dalam mengambil keputusan. Itu selanjutnya di analisis penentuan solusi, ini kita mengambilnya dari solusi yang relevan. Solusi yang kita ambil itu kemudian kita analisis di penentuan solusi. Ini di kolom terakhir, analisis alternatif solusi. Ini banyak diperbincangkan ya teman-teman dari mahasiswa ataupun dari kanal-kanal YouTube yang lainnya. Ini banyak diperbincangkan. Sejatinya ini adalah kalau kita merujuk atau melihat pada kolom yang ada, ini analisis alternatif solusi kita ambil pada kolom analisis alternatif solusi yang ada di LK 2.1. Kita kopas dari sini. Kemudian ada catatan. Dalam pengisian kolom analisis alternatif solusi, itu tergantung dari dosen dan guru pamong kelas untuk menambahkan atau membuang kolom ini. Ini tidak menjadi keharusan, artinya tergantung kelas masing-masing. Misalkan dosen menyuruh kita untuk membuang, berarti kita tidak tambahkan. Memang kalau di rubrik penilaian ini harus kita isi. Namun sebagai catatan, yang memberikan penilaian itu adalah dosen dan guru pamong kelas kita. Jadi walaupun di rubrik penilaian harus kita isi, jika guru pamong dan dosen memerintahkan kita membuang, maka itu boleh kita buang. Mungkin itu penjelasan dari saya. Dan ini saya dapat dari kegiatan pembelajaran PPG tahun 2022 di hari ke-16. Jadi silakan ambil mana yang direkomendasikan oleh
dosen atau guru pamong kelas kita masing-masing. Bapak Ibu peserta PPG dalam jabatan tahun 2022, berikut sekedar contoh LK 2.2 menentukan solusi. Ini sekedar contoh, jadi silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk mengembangkan contoh yang saya berikan ini sebagai referensi dalam mengisi LK 2.2 menentukan solusi. Kolom pertama nomor, kolom 2 ini ada eksplorasi alternatif solusi. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, ini berasal dari LK 2.1. Tinggal kita ambil dari sana. Ini kata-katanya misalkan seperti ini. Berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara dengan kepala sekolah, maka didapatkan alternatif solusi dari akar penyebab masalah guru belum sepenuhnya menggunakan model pembelajaran inovatif, yaitu 1. Penerapan model pembelajaran problem based learning berbantuan media PowerPoint dapat meningkatkan aktivitas belajar dan hasil belajar siswa. 2. Penerapan model pembelajaran inquiry mampu meningkatkan hasil belajar siswa sekolah dasar. 3. Penerapan metode diskusi dan pengamatan serta media yang digunakan media konkret, cetak, dan gambar dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Nah, ini saya ambil atau saya rangkum dari kajian literatur dan wawancara dengan kepala sekolah. Selanjutnya dalam menentukan solusi yang relevan, maka kita ambil dari eksplorasi alternatif solusi yang ini. Jadi kita ambil solusi yang relevan. Salah satu yang kita anggap itu nanti dapat kita selesaikan, dapat kita tuangkan, kita laksanakan dalam kegiatan kita selanjutnya. Di sini saya ambil berdasarkan hasil analisis kajian literatur dan wawancara dengan kepala sekolah, maka solusi yang relevan untuk menyelesaikan masalah dari kurangnya semangat belajar siswa yang berakar dari guru belum sepenuhnya menggunakan model pembelajaran yang inovatif, yaitu dengan cara menerapkan model pembelajaran problem based learning PBL berbantuan media PowerPoint. Nah, ini saya ambil. Kemudian sesuai dengan di kegiatan kita dari 16 itu adalah kita menentukan kajian literatur. Kajian literatur ini bertujuan untuk memperkuat alasan kita mengambil metode tersebut atau model pembelajaran tersebut sebagai solusi yang paling relevan. Di beberapa kelas ini bisa mengambil dari eksplorasi alternatif solusi di LK 2.1-nya boleh. Namun di kelas kami ini disarankan untuk mengambil dari kajian literatur yang lain agar memperkuat daripada alasan kita mengambil solusi yang relevan itu. Kemudian dianalisis penentuan solusi. Nah, setelah kita ambil solusi yang relevan, kita analisis apa yang menjadi solusi yang kita ambil. Ini sebagai contoh, penentuan solusi serta alasan pemilihan model pembelajaran problem based learning berbantuan media PowerPoint untuk menyelesaikan masalah dari kurangnya semangat belajar siswa berakar dari guru belum sepenuhnya menggunakan model pembelajaran yang inovatif. 1. Problem based learning berbantuan media PowerPoint dinilai dapat meningkatkan motivasi serta minat belajar siswa. PBL berbantuan media PowerPoint dinilai sesuai dengan dapat diterapkan dengan karakteristik siswa. 3. Media PowerPoint dapat menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan. 4. Guru dinilai memiliki kompetensi dalam merancang, membuat, serta menggunakan media belajar PowerPoint. Dan kelima, sarana dan prasarana di sekolah memungkinkan untuk menerapkan media belajar PowerPoint. Untuk selanjutnya di kolom analisis alternatif solusi, seperti yang saya sebutkan di awal bahwasannya pada kolom ini kita ambil pada LK 2.1. Nah, ini saya contohkan di LK 2.1. Nah, di sini ada analisis alternatif solusi. Nah, kita ambil di sini.
dari LK 2.1 ini kita ambil, kita kopas ke LK 2.2. Dan hasilnya adalah berdasarkan hasil dari kajian literatur dan wawancara dengan kepala sekolah, dapat disimpulkan bahwa masalah kurangnya semangat belajar siswa yang berakar dari dulu belum menggunakan model pembelajaran inovatif. Alternatif solusinya adalah 1, 2, 3. Silakan bisa dibaca. Ini adalah contoh. Nah, kemudian catatan tadi yang saya sebutkan di awal, pada kolom analisis alternatif solusi ini di beberapa channel YouTube, dan juga ada beberapa kelas di PPG dalam jabatan tahun 2022 ini dihilangkan. Namun kembalinya ke dosen dan guru pamong masing-masing. Terutama di kelas saya ini dosen menyebutkan ini harus dibuat, ambil dari LK 2.1. Mengapa harus dibuat? Karena sesuai dengan rubrik yang telah saya bacakan di awal, itu keempat kolom ini harus diisi. Sehingga kolom yang ini kita ambil dari LK 2.1. Namun di beberapa kelas juga itu ada yang menyebutkan bahwa kata dosennya tidak perlu menambahkan yang di sini, cukup dikosongkan saja. Itu tergantung dari dosen dan guru pamong, karena yang melakukan penilaian adalah dosen dan guru pamong kelas masing-masing. Ini tergantung dari kelasnya masing-masing. Mungkin hanya ini contoh yang dapat kami utarakan. Untuk lebih jelasnya lagi, bagi yang ingin mengambilnya silakan di download di deskripsi link channel ini. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Jika terdapat kata yang salah kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.